Halo semuanya, saya Gajian Fadila dengan NIM 124. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat box vault dan melakukan uji one way ANOVA menggunakan RStudio. Pada video kali ini saya akan menjelaskan setiap sintaks-sintaks yang akan digunakan, yaitu fungsi dan cara menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Pada langkah pertama, saya akan memanggil 3 page yang akan digunakan dalam analisis, yaitu library. Kita pergi ke ANOVA, kita blok, kita pergi ke RStudio, kita copy paste, Nah, di sini ada 3 library. Yang pertama library tdFirst, yang kedua ggpurps, dan rstatic. Saya akan menjelaskan satu persatu apa itu library tdFirst, ggpurps, dan rstatic. Yang pertama ada tdFirst, yaitu digunakan untuk mempermudah pengolahan dan manipulasi data. Yang kedua itu ggpurps, yang digunakan untuk membuat visualisasi data dan termasuk box vault. Yang ketiga rstatic, yang digunakan untuk melakukan analisis statistik seperti uji normalitas dan ANOVA. Nah, di sini saya akan menginstal setiap datanya. Kita pergi ke tools, ke install packages, lalu kita ketik tdFirst, kita install. Nah, syntax library ini salah satunya berfungsi untuk mengetikkan package yang berfungsi dalamnya dapat digunakan selama sesi R berlangsung. Jadi gitu. Nah, di sini sudah terdownload. Kita pencet run. Kita pergi ke tools, kita install package. Nah, di sini kita pakai ggpurps, kita install. Sudah terinstall, kita run lagi, kita ke tools lagi untuk menginstal, kita ketik rstatic. Ya. Nah, sudah terinstall. Lalu kita pergi ke ANOVA lagi kembali. Kita cari sintaks yang kedua, yaitu playground. Kita copy, kita balik ke RStudio, kita run. Kita paste. Nah, di sini ada data playground. Ini ada untuk, nah, playground ini sintaks yang digunakan untuk memanggil dataset bawaan dari R. Jadi pada kasus ini dataset yang digunakan adalah playground, yaitu
data berat tanaman pada 3 kelompok perlakuan. Lanjut kita ke ANOVA lagi. Di sini ada level plant ground. Kita copy. Kita run. Jangan lupa ya, setiap kita pergantian sintaks kita harus runkan paste. Lanjut kita ke ANOVA. Nah, di sini ada plan ground lagi. Kita salin. Kita pergi ke RStudio lagi. Aduh. Kita run, jangan lupa copy. Nah, di sini sintaks ini berfungsi untuk menghitung statistik deskriptif dan komplot. Jadi berguna untuk menghitung rata-rata dan nilai tengah, sedangkan standar deviasi menunjukkan tingkat penyebaran data. Kita serang lagi. Pergi ANOVA, Plan Ground Summary, kita blok. Aduh. Sorry guys. Nah, kita paste. Kita lanjutkan. Kita beri ANOVA kembali. Nah, di sini ada sintaks digiboxplot, di mana sintaks digiboxplot ini digunakan untuk membuat boxplot. Kita aduh. Sorry guys, kita blok. Kita copy. Aduh. Sorry guys. Nah, boxplot itu digunakan untuk melihat distribusi data, guys. Data median, sebaran data, serta kemungkinan adanya outlier pada setiap kelompok. Gitu guys, sintaks ini berfungsi untuk melihat data-data median, sebaran data, dan adanya outlier pada setiap kelompok. Kita pergi ke ANOVA lagi. Kita plan group. Nah, outlier nih. Aduh. Oke. Copy. Kita run.
Nah, lanjut di sini tadi sudah kita blok yang ini background identity earlier, kita copy, kita balik ke studio, paste. Nah, sintaks ini berfungsi untuk mendeteksi outlier pada setiap kelompok. Jadi outlier ini adalah data yang nilainya jauh berbeda dibandingkan data lainnya. Jadi data outlier ini sangat tinggi lah nilainya dibandingkan data nilai-nilai yang lainnya. Nah, kita di sini kita run untuk menginstal. Oh, di sini error. Kalau error ini guys, kita tekan CTRL-A agar semuanya tersusun kembali. Nah, kita pencet run lagi. Nah, kembali lagi bisa. Lanjut kita ke ANOVA. Nah, di sini ada build the linear model. Kita blok di sini. Kita copy, kita masuk ke studio lagi. Kita paste. Kita run. Nah, sudah muncul, sudah terinstall. Kita pilih ANOVA lagi. Kita blok yang ini. Sorry guys. Nah, kita masuk ke studio, lalu kita paste. Nah, tadi di sini ada Sapphire Wheel yang dimana ini untuk digunakan untuk menguji normalitas secara statistik. Jadi jika nilai P value lebih besar dari 0,05, maka data itu dianggap berdistribusi normal. Jadi di sini uji normalitas dengan Sapphire Wheel lah. Jadi sintaks ini untuk menguji normalitas secara statistik. Oke, lanjut kita run. Kita ke ANOVA. Nah, ini background group by group. Kita paste. Sabar guys. Nah, kita RStudio, kita paste. Nah, di sini ada sintaks background group by group ya. Nah, ini untuk mengidentifikasi outlier. Nah, sintaks ini digunakan untuk mendeteksi outlier pada setiap kelompok. Jadi, mengelompokkan data berdasarkan kelompok. Data yang nilainya jauh berbeda dibandingkan data yang lainnya tadi. Jadi, nilai data ini sangat tinggi guys. Terang. Kita kembali lagi. Canva. ggplots. Kita copy,
kembali ke studio. Kita paste. Nah, Gigi Plus ini digunakan untuk memeriksa normalitas residual yang mengambil nilai residual dari model. Jadi membuat grafik Gigi Plus lah. Jadi jika titik-titik pada grafik mengikuti garis diagonal, maka residual dapat dianggap berdistribusi normal. Gitu guys. Kita run lagi, jangan lupa. Kita kembali ke ANOVA. Nah, ini plot model 1 salin. Kita copy paste. Aduh, salah. Kita paste. Nah, plot model 1 ini yaitu sintaks yang digunakan untuk membuat plot residual terhadap nilai prediksi. Jadi plot model 1 ini menampilkan diagnostik plot pertama dari model linear. Jadi jika titik-titik tersebar pada secara acak tanpa pola tertentu, maka asumsi homogenitas yang varian terpenuhi. Nah, ini titik-titik tersebar secara acak nih guys. Jadi gini nih hasilnya. Dari -1 sampai 1 sampai plus. Oke, kita run. Jangan lupa. Lalu kita klik ANOVA. Kita background lagi. Set. Kita kembali ke studio. Paste. Oke. Kita run. Ya udah ya, udah kehadiran. Kita berikan ANOVA lagi. Nah, di sini ada sintak res.av. Nah, di sini ada sintaks res.av, yaitu dimana sintaks ini digunakan untuk melakukan uji one way ANOVA. Nah, ANOVA test ini fungsinya untuk melakukan analisis varians. Salah satunya weight, yaitu grup menunjukkan bahwa berat tanaman dibandingkan berdasarkan kelompok. Jadi hasil analisa disimpan ke dalam objek res.av. Baris res.av itu digunakan untuk menampilkan hasil. Jadi ANOVA itu digunakan untuk mengetahui gimana terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok. Lanjut guys, tinggal kita run. Lalu kita klik ANOVA. Nah. Oke. Kita klik versi dia lagi nih. Kita paste. Kita run agar data-data sintaks ini terinstall guys, terbaca lah. Lalu kita ANOVA lagi. Nah, ini ada sintaks visualisasi. Aduh, guys. Nah,
lanjut di sini guys, kita copy kembali sintaksnya, kita paste, lanjut kita run agar terinstall data-data sintaksnya. Kita berikan Nova, kita buka kembali, caranya kita setuju lagi untuk mengcopy sintaks. Nah, selesai guys, dan oke, jadi segitu aja mungkin kesimpulan dari saya. Jadi dari seluruh analisis yang telah dilakukan ini, Boxword membantu kita memahami distribusi dan penyebaran data secara visual pada setiap kelompok. Jadi sementara itu, ujian Nova digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok dengan membangun visualisasi dan analisis statistik. Kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap terhadap data yang dianalisis. Jadi segitu saja guys dari saya. Sekian, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.